Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Pardonguan Simbolon dengan topik Beritakanlah Firman. Kalau saudara melihat video saya yang terdahulu tentang firman itu seperti apa, yang menerangkan bahwa firman itu adalah pesannya. Yang pertama-tama yang dapat saya jelaskan bahwa firman itu bukan soal di kata-katanya. Firman itu bukan soal di bahasanya. Firman itu bukan soal apa yang dikatakan oleh pemberita itu atau pengkhotbah lah. Tetapi firman itu adalah pesannya. Nah, kali ini saya mencoba membawa kita ke dalam satu pemikiran bahwa Alkitab itu firman Allah kah? Atau Alkitab itu berisi firman Allah? Nah, tidak sedikit yang bilang bahwa firman itu berisi firman Allah. Nah, kalau pemahaman ini kita ulas sedikit, berarti ada di dalam Alkitab itu yang tidak firman Allah. Nah, itu. Sebab apa, saudara sekalian? Kalau ada di dalam Alkitab yang bukan firman Allah, tentu itu firman siapa gitu loh. Ya. Bersama kemarin dalam ulasan kita bahwa dikala seorang pengkhotbah itu menerangkan ayat firman Tuhan yang kita sebut dengan berkhotbah, apakah semua penjelasannya itu firman Tuhan? Ya, apakah hanya sebatas yang dibacanya saja dari Alkitab? Nah, ini agak mirip seperti itu juga kalau kita katakan bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan, berarti ada di Alkitab yang tidak firman Tuhan. Nah, misalnya Bapak Ibu, sederhananya kita coba lihat misalnya Kejadian 3 ayat 4. Nah, di situ dituliskan begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kalau kita pelajari Alkitab bahwa ular itu adalah iblis, melambangkan iblis di Taman Eden. Nah, tentu dengan bahasa yang dikatakan oleh ular yang kita sebut dengan iblis, berarti ya iblis itu berkata. Nah, jadi yang dituliskan ini apakah dia perkataan iblis atau firman Tuhan? Nah, kan arahnya ke sana Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sehingga dikala saudara berkata bahwa ini bukan firman Tuhan, ya tentu yang lain akan berkata, oh ini firman iblis mana? Masa ada firman iblis? Ya. Nah, itulah tadi kembali kepada video saya sebelumnya bahwa firman itu adalah pesannya. Ya, firman itu pesannya. Nah, dan firman itu tidak akan berubah, ya. Dan kalau Yesus adalah firman Allah yang turun ke bumi dikala kita mau merayakan Natal sebentar lagi, dan mungkin sudah ya bulan-bulan Natal ini, maka ayat ini bisa kita katakan ini bukan firman Tuhan karena tetapi ular berkata. Dan ada juga di dalam Alkitab dikatakan maka iblis berkata. Ya. Nah, ada juga di sana ya, ada iblis berkata setan mencobai Tuhan Yesus. Ya,
buatlah batu ini menjadi roti. Nah, karena itulah kembali, ya, saya tidak panjang-panjang. Pagi ini saya katakan bahwa ya pesan itulah yang menjadi firman. Ya. Nah, kenapa di sini ini ditulis ayat ini? Ini untuk menghantarkan, untuk menyatakan pesan kepada kita, kepada manusia, juga kepada Adam dan Hawa. Nah, dikala kejadian ini dituliskan, maka ada pesan dari firman Tuhan bahwa iblis itu menggoda manusia, ya, dengan memakai firman Tuhan juga, tetapi diperkatakan oleh iblis. Nah, bukan soal siapa yang mengatakannya, tapi pesannya itu memang ini firman Tuhan. Karena ada pesan yang dihantarkan oleh ayat firman Tuhan ini kepada kita, bahwa iblis itu memang menggoda kita, menjauhkan kita dari Tuhan dengan pencobaan, ya, dengan mencobai kita, menawarkan hal-hal yang ya menurut kita bagus, ya, menarik, sehingga iblis itu mencoba. Jadi ini tetap firman Tuhan, karena kita ambil bukan kata per kata, tapi pesannya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.